Selamat datang di channel Bernuansa. Bernuansa pikiran, logika, dan realita. Di sini, kita bahas hal-hal yang sering dilewatin media, tapi diam-diam nyentuh hidup kita semua. Karena di balik setiap kebijakan, selalu ada cerita yang nggak diomongin. Dan disinilah kita bakal ngebedah semuanya, tanpa takut, tapi tetap berakal. Pernah gak sih, kamu ngerasa harga kebutuhan pokok terus naik, tapi gajimu gitu-gitu aja? Bensin naik, listrik mahal, harga makan siang di warteg pun sekarang udah kayak harga resto. Dan anehnya, tiap kali kita ngeluh, jawabannya selalu sama. Ini demi kebaikan ekonomi nasional. Tapi, pertanyaannya, ekonomi nasional siapa dulu nih yang dimaksud? Coba deh, perhatiin. Setiap keputusan besar pemerintah yang katanya demi stabilitas atau pembangunan, ujung-ujungnya justru bikin kantong rakyat makin tipis. Lucunya, semua dilakukan dengan cara halus, diam-diam, dan dibungkus jargon manis kayak subsidi tepat sasaran, efisiensi anggaran, atau transformasi ekonomi. Padahal, di balik kalimat-kalimat keren itu, ada efek domino yang bikin masyarakat kecil makin tertekan, dan yang kaya makin nyaman duduk di puncak piramida. Gue nggak omong asal ya. Kita bakal bongkar 3 keputusan pemerintah yang diam-diam bikin rakyat makin miskin. Dan yang bikin ngeri, sebagian besar dari kita bahkan nggak sadar kalau keputusan-keputusan ini udah ngambil porsi besar dari isi dompet kita setiap bulan. Jadi kalau lo ngerasa akhir-akhir ini hidup makin berat, harga makin gila, dan semua serba naik tapi penghasilan diam di tempat, video ini wajib banget lo tonton sampai habis. Karena bisa jadi, lo bukan kurang berjuang, tapi sedang dijepit oleh kebijakan yang disembunyikan di balik bahasa ekonomi yang manis. Oh ya, sebelum kita lanjut, klik tombol like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel Bernuansa. Karena di sini, kita bahas hal-hal yang mereka nggak pengen lo tahu. Oke? Yuk, kita mulai ngebedah realitanya. Sekarang coba lo pikir, kapan terakhir kali lo ngerasa uang gajian lo cukup sampai akhir bulan? Atau kapan terakhir kali lo belanja kebutuhan bulanan tanpa mikir 2 kali? Rasanya makin kesini harga-harga bukan naik pelan lagi, tapi loncat. Beras, minyak, listrik, bensin, bahkan biaya parkir pun udah ikutan naik level. Dan anehnya, tiap kali pemerintah ngumumin kebijakan baru, kita disuruh sabar, karena katanya ini semua buat masa depan yang lebih baik. Tapi masalahnya, masa depan yang mana? Karena yang kita rasain sekarang, justru makin kerja keras, makin susah nabung, dan makin gak ngerti kenapa semua terasa lebih mahal dari tahun lalu. Kita, rakyat biasa, cuma bisa pasrah sama sistem yang katanya adil, padahal seringkali lebih berpihak pada mereka yang udah kuat dari awal. Padahal, kalau mau jujur, setiap keputusan ekonomi pemerintah tuh punya dampak langsung ke meja makan kita, ke isi dompet kita, ke harapan kita buat punya hidup yang layak. Makanya, topik ini penting banget buat dibahas. Bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi biar kita sadar bahwa ada kebijakan yang terlihat biasa aja di berita, tapi diam-diam bikin kita harus kerja 2 kali lebih keras cuma buat bertahan. Sebelum kita bahas satu persatu kebijakannya, ada satu hal penting yang harus kita pahami dulu. Nggak ada keputusan ekonomi pemerintah yang netral. Setiap kebijakan, mau itu soal harga, subsidi, pajak, atau impor, selalu punya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dikorbankan. Masalahnya, kita sering dibikin percaya kalau kebijakan itu murni demi kepentingan rakyat. Padahal, rakyat itu luas banget kan? Ada rakyat kecil, ada pengusaha besar, ada investor, ada juga pejabat yang punya kepentingan di balik layar. Jadi ketika mereka bilang, ini untuk rakyat, pertanyaannya, rakyat yang mana dulu nih? Mindset yang harus kita pegang adalah, setiap keputusan ekonomi besar pasti punya harga yang dibayar oleh orang kecil. Kadang bukan dalam bentuk uang langsung, tapi dalam bentuk naiknya biaya hidup, turunnya daya beli, atau hilangnya kesempatan kerja. Dan yang lebih rumit lagi, semua itu sering dibungkus dengan istilah keren kayak restrukturisasi, transformasi, atau penyesuaian fiskal. Kedengarannya profesional, tapi artinya bisa aja sederhana. Ada yang dikorbankan, dan seringkali itu kita. Tahu nggak? Menurut data Badan Pusat Statistik,
daya beli masyarakat Indonesia turun terus selama beberapa tahun terakhir. Ironisnya, di saat yang sama, angka pertumbuhan ekonomi malah diklaim stabil di atas 5%. Pertanyaannya, gimana bisa ekonomi katanya tumbuh, tapi isi dompet rakyat malah menipis? Analogi gampangnya gini, bayangin lo punya teman yang tiap hari pamer naik mobil baru, padahal dia beli semuanya pakai utang. Secara kasat mata, hidupnya terlihat makin makmur, tapi kenyataannya, dia cuma numpuk beban buat masa depan. Nah, kurang lebih kayak gitu kondisi kita sekarang. Negara tampak cuma tumbuh, tapi beban di pundak rakyatnya makin berat. Contohnya, waktu subsidi energi dikurangi, pemerintah bilang uangnya dialihkan buat pendidikan dan infrastruktur. Kedengarannya keren, tapi efek langsungnya? Harga transportasi naik, bahan pokok ikut melambung, dan yang paling kena, ya masyarakat kecil yang hidup dari gaji pas-pasan. Belum lagi kenaikan pajak dan kebijakan impor yang sering nggak berpihak ke petani dan UMKM lokal. Sekarang kita masuk ke intinya. 3 keputusan yang kelihatannya biasa aja, tapi efeknya luar biasa ke kantong rakyat. Pertama, pengurangan subsidi energi. Harga bensin, gas LPG, dan listrik naik. Ongkos transportasi ikut naik, dan ujung-ujungnya semua harga kebutuhan pokok ikut melambung. Yang lucu, setelah subsidi dipotong, uangnya dialihkan buat infrastruktur. Tapi coba tanya, seberapa banyak rakyat miskin yang bisa langsung merasakan manfaat jalan tol baru? Kedua, kenaikan pajak dan PPN. PPN dari 10% ke 11% kelihatan kecil. Tapi bayangin, tiap kali lo beli makanan, pulsa, atau barang kebutuhan, semuanya dikenain tambahan biaya. Kecil di satu transaksi, tapi besar di jutaan rakyat setiap hari. Ketiga, kebijakan impor yang longgar. Katanya buat jaga pasokan, tapi efeknya produk lokal mati pelan-pelan. Petani, nelayan, dan UMKM kalah bersaing karena barang impor lebih murah. Kemandirian ekonomi makin jauh dari harapan. 3 keputusan ini dilakukan halus, diam-diam, tapi efeknya nyata. Pelan-pelan nguras daya beli rakyat sampai ke akar. Dari 3 keputusan tadi, kita bisa lihat satu pola yang jelas. Rakyat kecil selalu jadi benteng terakhir dari stabilitas ekonomi. Setiap kali negara butuh pemasukan lebih, yang pertama dikorbankan adalah subsidi untuk rakyat. Setiap kali harga dunia naik, yang paling dulu disuruh ngerti adalah masyarakat bawah. Padahal, kesejahteraan bukan cuma soal angka di laporan keuangan negara, tapi tentang seberapa aman rakyat merasa hidup di negerinya sendiri. Apa gunanya ekonomi tumbuh kalau rakyatnya makin takut belanja, makin susah nabung, dan makin jauh dari kata sejahtera? Sebagai mahasiswa, generasi muda atau siapapun yang peduli sama nasib bangsa, kita nggak bisa terus diam. Kritik itu bukan tanda benci negara, tapi bentuk cinta yang sadar. Kalau kebijakan salah arah, maka yang pertama jatuh bukan angka, tapi manusia. Sekarang lo udah tahu, kemiskinan itu nggak selalu karena orang malas, tapi kadang karena sistem yang pelan-pelan ngegunci rakyat di posisi yang sama. Kita disuruh hemat, disuruh kerja keras, tapi kebijakan yang harusnya melindungi justru bikin beban makin berat. Dan kalau kita diem aja, semuanya bakal terus berulang, dengan nama-nama kebijakan baru yang terdengar keren, tapi efeknya sama. Rakyat kecil makin terjepit. Tugas kita sekarang bukan cuma ngeluh, tapi ngeh. Ngeh bahwa kita punya hak buat ngerti, buat nanya, dan buat bersuara. Karena perubahan besar nggak lahir dari diam, tapi dari kesadaran kecil yang terus disuarakan. Dan disinilah bernuansa hadir, bukan cuma buat ngomong keras, tapi buat ngasih nuansa baru dalam cara kita mikir tentang kebijakan, ekonomi, dan realita hidup rakyat kecil. Di sini, kita bahas yang nggak banyak orang berani sentuh, tapi semua orang rasain. Kalau lo pengen terus dapat perspektif jujur dan kritis kayak gini, klik like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan subscribe channel Bernuansa, karena di sini kita bareng-bareng buka mata, bukan cuma buat lihat, tapi buat ngerti. Ingat, suara rakyat mungkin pelan, tapi di Bernuansa, setiap suara punya makna.